Tuhan Yesus yang seperti di dalam Lukas 2 ayat 11. Nah, ini kan kalau bicara tentang lahirnya tentu tentu itu adalah sukacita. Ya, tetapi belumlah menjadi sukacita kalau kemudian Yesus tidak membuktikan kalau dia itu bangkit dari kematian. Artinya kematian belum dikalahkan. Kalau kematian nggak dikalahkan, artinya tidak ada kebangkitan manusia. Jadi kebangkitan manusia di akhir zaman itu hanyalah dongeng. Ketika Yesus membuktikan dia bangkit dari kematian, artinya kebangkitan yang sama itulah akan ada kepada umat yang percaya. Dan umat yang tidak percaya pun nanti akan melihat itu. Itu bukti yang paling gampang. Kalau Anda percaya, oh Tuhan itu ada, nanti ada kebangkitan, harusnya dibuktikan ada kebangkitan. Barulah kita orang yang berpikir akan memahami itu, karena itu bukti sejarah. Oke, saya terima jawabannya. Boleh sambung lagi? Oke, kalau menurut kiamat itu kebangkitan nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan saya tadi nanya, gimana kalau dibandingkan dengan peristiwa kedatangan Tuhan ke bumi, itu mana lebih besar? Itu maksudnya jawab singkat aja. Kalau menurut kiamat itu lebih besar kebangkitan, ya nggak apa-apa, saya ikutin juga gitu maksudnya. Jangan panjang-panjang dulu jawabannya. Pertanyaan saya bukan di situ. Kalau kamu mau main kasar, bukan main kasar. Saya lebih milih kebangkitan. Iya. Udah itu. Oke, ya sudah, jawabannya itu berarti. Oke. Nah, tapi menurut kiamat, peristiwa datangnya Sang Pencipta mau turun ke bumi itu peristiwa besar juga enggak? Peristiwa besar dong pasti kan? Ya, oke. Nah, jadi peristiwa kiamat, peristiwa bencana, gempa dan sebagainya itu jadi kecil kan? Karena kedatangan Sang Pencipta ke bumi itu lebih tidak ada yang mengatasi itulah kalau menurut saya nih ya. Ada ini logikanya. Kok jadi kecil? Apa sih maksudmu? Maksudmu apa sih? Maksudnya peristiwanya yang luar biasa, bagi saya luar biasa dari segala yang ada peristiwa. Oke. Sekarang saya mau kasih pertanyaannya nih. Pertanyaannya gini. Peristiwa sebesar itu kan nggak mungkin kalau nggak ada nubuatannya. Nah, yang saya mau tanya, apa nubuatannya Tuhan mau datang turun ke bumi menebus dosa? Nubuatan terhadap kepada nabi-nabi sebelumnya kan? Nubuatan kepada orang-orang sebelumnya Yahudi. Nah, itu saya mau tanya dulu satu dulu. Silakan. Pertanyaan bagus ya. Ini baru nih, saya apresiasi Anda. Kalau Anda itu memang kasih pertanyaan yang bagus. Ini saya bukakan ya datanya ya. Nih. Tapi kalau boleh jangan panjang, udah malam nih. Singkat-singkat aja. Oh, tenang aja dong, tenang aja. Ya, Anda mau saya cuma 1 menit juga bisa. Ya. Nah, iya, kasih pada tidur di bawah ngantuk nanti kalau lama-lama. Iya, nggak apa-apa kalau Anda yang ngantuk, yang lain kan dengar. Ya, ini nubuatan perjanjian lama tentang hadirnya Yesus ya. Akan hadirnya Yesus. Jadi kalau Yesus bukan hadir Yesus. Saya perjelas lagi sedikit. Iya, saya perjelas sedikit lagi ya, takutnya salah. Nubuat tentang Tuhan akan turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa. Nah, itu pertanyaannya. Iya. Silakan itu pokoknya. Gimana Anda ini? Ya. Artinya Yesus. Sekarang dengar ya. Ya, jadi gini ya. Saya bukakan ya. Ini ya. Ini kalau mau lihat dari awal ini semua jelas ya tentang hadirnya Yesus sebagai Mesia yang dari lahirnya dari seorang perempuan yang perawan ya. Ya ini nanti yang ini dari Kejadian 3 ayat 15 dan seterusnya. Nah, yang Anda kan tanya yang menebus dosa ya, itu ada di dalam Yesaya 53. Tapi ini coba saya tunjukkan dari sini ya. Akan turun ke buminya itu dulu, baru menebus dosa. Oke, gini langsung saya bukakan lah dalam Alkitab. Nih. Ayub 19 ayat 25. Nih. Kelihatan nggak? Mana saya nggak fokus nih. Nih, Yesaya 19 ayat 25. Kau baca. Apa? Tetapi aku tahu itu. Penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Terus juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah.
Itu mana akan datangnya ke bumi itu mana? Itu penebus. Nah ini di sini dijelaskan bahwa penebus itu siapa? Ya nggak tahu. Oh, nggak ngerti penebus. Saya bukakan ya. Jadi kenapa kamu nggak paham itu? Karena penebusmu itu bukan Tuhan, tapi orang-orang kafir. Nggak usah kemana-mana dulu kiamat. Fokus aja, fokus. Oh iya, fokus ini loh saya lihatkan ya. Iya, jangan dulu nyenggol-nyenggol yang lain dong. Nih, kok selalu gitu Anda lihat ya. Anda lihat, Anda lihat nih, Yesaya 47 ayat 4 nih ya. Kata penebus kami, siapa penebus kami? Hah? Ya jelasin aja, saya kan nggak ngerti ya. Posisi nanya kok ditanya lagi. Ya, ini kan saya dikte Anda, ya. Iya silakan aja jelaskan. Iya, udah kau diam dulu. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam Ayub 19 ayat 25, di sini dikatakan, tetapi Tuhan yang adalah penebusku itu hidup. Dan akhirnya Tuhan, ini I-nya I besar ya. I besar Tuhan itu akan bangkit di atas debu. Di atas debu itu apa artinya? Ya, kematian. Karena Adam itu kan diciptakan dari debu dan tanah itu. Makanya itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 ya, di sini Yesus dikatakan sebagai jika ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir ya, menjadi roh yang menghidupkan. Ini maksudnya apa? Melalui Adam yang terakhir atau Yesus inilah sebagai tipologi yang tadi dijelaskan dalam Ayub 19 ayat 25, dia akan memberikan kehidupan. Ya, jadi dari situ logikanya jelas. Kalau Tuhan itu bangkit dari kematian, yaitu Yesus Kristus, artinya dia ya turun menjadi apa? Menjadi manusia. Yaitu yang turun siapa? Firman yang hidup itu. Gitu loh. Ya, nah, sekarang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 nih ya. Nih. Jangan panjang-panjang kiamat, udah malam nih. Ya, terus apa lagi lanjut? Nah, jadi itu penebusan gitu ya. Nah, sekarang yang tadi akan datang ke buminya itu mana? Nggak ada, belum. Ya, jadi ini. Kalau misalkan kiamat ya, kalau ini saya itu sebetulnya sudah logika. Jadi gini, kalau kamu menuntut logikanya nggak logika. Gini, nggak logika. Ini realita gini. Gimana nggak logika? Iya, ini saya gini kiamat. Sebentar, saya jelasin sedikit dulu ya. Saya mencoba merasakan hidup di zaman itu nih misalkan. Nah kan Tuhan mau datang tuh pasti heboh gitu, viral gitu, istilahnya booming lah apa yang akan terjadi itu, menunggu-nunggu gitu. Nah kan nggak mungkin nggak ada nubuatannya. Masa tiba-tiba Tuhan datang terus nggak ada yang tahu, gimana itu? Kan nggak mungkin. Sedangkan tadi peristiwa yang kecil aja pun ada nubuatannya gitu kan. Hal-hal yang remeh-temeh pun ada nubuatannya, ibaratnya gitu. Ini peristiwa paling besar tadi sesuai pernyataan pertama tuh kan, nggak mungkin nggak ada nubuatannya gitu maksud saya. Pasti viral gitu. Udah ya. Oke, kalau kamu minta saya jawab panjang lebar, saya jawab panjang lebar. Ya. Tapi kalau kamu mau mintanya cuman mana buktinya kalau Tuhan itu datang, yang pertama ya, saya tadi buktikan dulu langsung ke klimaksnya yang berkaitan dengan yang saya jawab di awal, bahwa Yesus Kristus itu akan bangkit dari kematian. Ya, dan dia dikatakan penebus. Yang dikatakan penebus itu adalah Tuhan. Artinya kalau dia bangkit, artinya dia datang. Kalau Anda sekarang minta mana yang awalnya tentang kedatangan, kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya. Di sini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi yang dimaksud ini jadi gini ya, kita harus membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Maleakhi, dan ada 600 nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu adalah imam, raja, dan nabi. Ya, imam yang kekal, raja yang kekal, nabi yang kekal. Ya, masing-masing ayatnya nanti bisa dibukakan satu persatu. Itu sangat panjang dan lebar ya. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 15 di sini, kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 17, lihat ya. Di
Di sini dikatakan, ini aturan Tuhan nih kepada Adam dan Hawa nih. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah, di sini kemudian setelah, jadi bicara tentang kematian itu ada 2 kematian yang dijelaskan. Yang pertama adalah kematian rohani dan yang kedua adalah kematian fisik. Itu yang dijelaskan. Ya, oleh sebab itu di sini langsung dinubuatkan, ya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka dikatakan, aku bahwa di sini Tuhan itu akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, yaitu engkau itu siapa di sini? Maksudnya adalah ular, ya. Ular itu adalah apa? Adalah iblis di sini dijelaskan. Ya. Ular saat itu digambarkan sebagai iblis. Dan di sini dijelaskan, ya, bahwa antara keturunanmu dan keturunannya si perempuan itu, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi dari keturunannya Hawa ini, dari keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Maksudnya apa? Kepala ular itu kalau diinjak itu kan pasti akan mati. Artinya apa? Kematian itu akan dikalahkan oleh keturunan dari perempuan itu. Di sini udah menggambarkan tentang penebusan. Ini kalau Anda memahami tentang Taurat ya, saya bisa bukakan Targum Neofiti, Targum tertua, ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi si ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi ini lebih tepatnya ini sebenarnya menusuk dalam bahasanya. Nah, tapi kalau mau kata meremukkan juga oke saja. Ini bicara tentang penyalipan. Kaki Yesus itu disalib, ya, dipaku. Dan tangannya itu juga dikatakan di dalam Mazmur 22. Nih ya, aku bukakan Mazmur 22. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 3, ya, ini salah satu yang dikatakan oleh Yesus, ya, Eleli lama sabatani. Ini adalah doa dari bangsa Israel yang selalu dilontarkan kepada mereka untuk penantian mereka akan Allah. Kenapa Allah itu menjauh dan segala macam, ya. Makanya di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu dikatakan akan lahir, ini aku tunjukkan ya. Ya, akan saya balik ke situ ya. Nih, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan, ini lebih tepatnya perawan ya. Seorang perempuan perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Anda kalau cek di dalam Matius 1 ayatnya yang ke berapa nih? Ke-23 dikatakan apa? Nih, Matius 1 ayat 23. Di sini malaikat datang kepada Maria dan mengatakan apa? Sesungguhnya anak darah ini itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Bukan Ki, jangan panjang jawabnya makanya sampai batuk-batuk. Kan kasihan jadinya. Dengar. Ini memang agak batuk. Ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Berarti yang awalnya itu diartikan bahwa Allah itu jauh, karena mereka itu menantikan. Nih, saya bukakan ya, Mazmur 22 nih, ayat 1. Mereka setiap hari raya Purim, itu Ratu Esther itu membacakan Mazmur 22. Makanya ada buku ya, sebenarnya, mati HP-ku. Nah, kenapa tuh? Kelamaan sih jelasinya. Jadi gimana nih? Mau gantian dulu? Poin-poinnya aja kiamat. Jangan yang bikin ambigu gitu maksudnya. Kan peristiwa besar itu ya, nggak mungkin Tuhan gak ada nubuatan yang jelas gitu maksudnya. Kalau ambigu masih banyak penafsiran kan, ya gimana ya? Belum lagi nanti apa respon orang Yahudi. Ini
Ada denger nggak ya? Apa yang nggak nyampe nih, slow time nih? Saya nanya, kok sesuai dengan historinya gitu. Kalau memang nubuatan tuh ada, kan pastinya orang Yahudi pun menunggu-nunggu dan oh ini nih ya ibaratnya kan gitu. Ini orang Yahudi malah ngebunuh gitu kan, jadi ya nggak tahu itu nubuatannya. Bukan ini ciri-cirinya kan gitu kali. Iya dong, jawabannya jangan panjang lebar bikin pusing. Kalau itu peristiwa besar pasti jelas gitu kan. Tuhan mau datang gitu kan, menjadi Yesus menebus dosa, gitu aja maksudnya tuh. Gak usah muter-muter ngalor ngidur kemana-mana. Pusing gitu kan, gimana orang mau percaya? Orang zaman sekarang aja puyeng, lagi zaman dulu nggak ada nubuatannya gitu, puyeng. Pak, betul Pak. Kan ada ayat yang mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Oke, telah lahir ya. Pak? Telah lahir itu artinya ketika lahir. Ini sebelum lahir Pak, maksudnya tuh jauh-jauh hari sebelumnya gitu akan datang. Kalau telah dengan akan kan beda itu. Itu kan penyampaian Gabriel Pak. Penyampaian malaikat kalau- apa? Penyampaian malaikat Kalau telah- apa? Nanti dulu Bapak jangan ngomong dulu ya. Saya ngomong dulu ya. Iya, silakan. Apakah penyampaian malaikat itu tidak dapat dipercaya? Saya tanya Pak. Saya jawab ya. Ya silakan. Bukan tidak dipercaya, tapi menyampaikannya itu setelah kejadian. Telah lahir itu artinya setelah kejadian. Kalau itu kan yang saya tanya sebelum kejadian, jauh-jauh hari itu kan, mungkin dari nabi sebelumnya kah, umat sebelumnya gitu, ada nubuatan akan nih. Kalau akan itu kan belum terjadi gitu maksudnya. Kalau telah kan itu ya orang jadi nggak ada nubuatan berarti kan. Itu cuman bisa jadi Begini, asumsi, Pak. Begini. tuduhan ibaratnya. Silakan. Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiamat tadi kan tentang Yesaya Nabi besar dari perjanjian lama memberitahu kelahiran Mesias di masa datang. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa kurang itu? Immanuel tuh apa yang diurapi kan? Nah, itu kan sudah merupakan nubuat Pak. Iya, tapi kenapa orang Yahudi nggak tahu atau tidak meyakini hal itu? Bukan Kok tidak beda tahu, dengan Pak, Kok beda orang dengan bukan Yahudi? tidak, nanti dulu. Orang Yahudi bukan tidak tahu Pak. Orang Yahudi tahu tentang nubuatan itu, tetapi yang dimaksud mereka itu Mesias yang mereka maksudkan bukan seperti Yesus itu yang bisa dibunuh. Mereka maunya sebagai Yesus itu datangnya sebagai raja, mengalahkan pemerintah Roma. Itu yang mereka mau Pak. Mereka tidak mau Yesus yang datang dibunuh kayak gitu loh. Soalnya Mesias itu lemah kayak gitu loh. Mereka mau Mesias itu yang kuat mengalahkan pemerintah Roma kayak gitu loh. Nah mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus itu dibunuh Pak. Nah itu yang mereka tidak mau Pak. Mereka juga menantikan. kalau tahu Tuhan Pak itu yang datang, nggak mungkin dong dibunuh. Gimana tuh? Begini Pak, kita bisa melihat apa yang diperbuat oleh Yesus, ya, apa yang diperbuatnya, karya-karyanya.
Semua orang tahu kok dalam sejarah dia bisa membangkitkan orang mati, bisa memberi makan 5.000 orang, bisa mengalahkan badai, ya kan? Bisa mengampuni dosa. Nah ini Apalagi nih, yang kurang? sini ada yang komen nih, Yahudi meyakini Mesias itu turun dari langit, bukan melalui menjadi manusia. Nah katanya gitu kan. Nah iya masalahnya itu kenapa Yahudi nggak meyakini itu Tuhan? Kok Tuhan ambigu gitu, maksudnya nubuatannya kayak nggak ada, ambigu gitu maksudnya tuh. Oh, bikin ragu-ragu istilahnya tuh. Bukan ambigu, Pak. Mereka Iya. maunya Tuhan. Mereka maunya Yesus Tuhan. Tes. Silakan Cemat, silakan. Halo, suara saya udah Silakan, terdengar ya? Silakan. Ya, jadi Silakan, gini ya, sama. memang untuk memahami seperti ini ya Islam ya, kau harus dengar ya. Dari tadi saya udah jelaskan panjang lebar ya. Dari Kejadian 3 ayat 15. Tadi saya udah jelaskan bahwa di situ dikatakan dari keturunan perempuan itu, maka iblis itu akan dikalahkan. Ya, dari situ Anda harusnya tahu, oh nih gimana? Ini makanya nubuatan tentang Mesia itu ada 600 ayat. Ya, lalu Anda tadi tanya, Tuhan itu turun ke bumi itu seperti apa? Banyak ya. Daniel 7 ayat 13. Nih ya. Tadi Anda mau yang turun dari awan-awan, yang turun dari langit. Ya. Ini ya, saya tunjukkan Daniel 7 ayat 13. Nanti kita konfirmasi apa kata Yesus ya. Dikatakan seperti ini. Nabi Daniel itu mendapat penglihatan dari malaikat Gabriel ya. Jadi dikatakan ini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, tampak datang dari langit seorang seperti anak manusia. Ini kelihatan nggak? Aku tunjukkan. Aduh. Hitam. Coba, ini bisa diperbesar nggak? Bentar ya. Bentar ya. Ini Pak Penginjil udah tidur. Atau gimana ini? Wah, nggak bisa diperbesar ya? Bisa. Anda. Pak Penginjil, gimana ini? Kok nggak bisa diperbesar? Gimana dong? Pak Penginjilnya di sini ada hampir 500 jiwa loh. Masa ditinggal tidur? Pak Penginjil. Apaan ininya dengernya jadi ngantuk. Jiwa ini itu kalau gereja itu penuh loh. Gimana nih Pak Penginjil ini? Pak Penginjil. Kalau sudah tidur Ya udah, saya bacakan ya. Jadi di sini dikatakan seperti ini, makanya ini kalau perdebatan antara Kristen yang akarnya adalah Yahudi ya. Kalau kita bahas tentang suksesi panjang lebar. Jadi kekristenan itu dari keyahudian ya. Jadi kalau kita debat dengan Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus sebagai Mesia, itu selalu dengan pertanyaan ini. Di sini dikatakan seperti anak manusia. Kenapa? Di situ katanya seperti anak manusia. Mumet mereka. Yang di situ dikatakan yang turun, yang tampak datang dengan awan-awan dari langit. Berarti anak manusia, ya, dia turun dari awan-awan. Itu maksudnya apa? Mesiasnya mereka itu anak-anak atau yang gimana? Nah, dari situlah Anda bisa lihat, misalkan di dalam Mazmur, ini untuk menambah data ya. Makanya saya bilang, kalau mempelajari tentang Mesia harus membaca dari Kejadian sampai Maleaki. Ada 600 ayat, banyak. Ya makanya puzzle-puzzle itu harus dikumpulin satu persatu. Nih saya lanjut. Mazmur 2 ayat 7 dikatakan demikian.
Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, ayat ini sangat banyak ya, itu dikutip misalkan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13 ya. Di situ dikatakan telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Yang maksudnya memperanakan itu firman-Nya itu ya, diutus itu. Lalu kita bisa lihat juga di dalam Ibrani 1 ayat 5 ya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi ayat atasnya dikatakan anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini ya. Lalu bisa juga dibaca di dalam Ibrani 5 ayat 5 juga seperti itu. Nah, terus apa tanggapan Yesus Kristus ini ya? Kita bukakan ya di dalam Yesaya, bentar, dalam Yohanes 9 gitu ya, bentar. Mana ini? Daniel 7, 13. Nah, di dalam Matius 24 ayat 30 ya, Yesus mengatakan gini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dan segala kuasanya dan kemuliaannya. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, ayat ini di dalam Matius 26 ayat 64 ya. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini maksudnya di sebelah kanan Bapa. Tapi ini pemaknaannya bukan ini ya, bukan maksudnya duduk ada Bapa duduk terus ini sebelahnya Mesia, bukan. Tapi ini bicara artinya Mesia yang adalah anak Allah itu bersama sang Bapa itu memerintah bersama. Ya, maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman sepenuhnya kepada sang anak. Gitu ya. Seperti itu ya. Lalu kita bisa lihat juga di dalam Yohanes 9 ya. Di sini dikatakan gini, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Jadi Yesus mengkonfirmasi bahwa dia adalah anak manusia. Anak itu bicara dalam dia, anak manusia itu bicara tentang kodratnya dia yang adalah manusia, tetapi bicara tentang anak itu juga bisa berbicara tentang dia yang hakikatnya adalah sang firman, atau firman yang dienjawantahkan, yang diutus keluar itu. Seperti perkataan saya, itu adalah anak dari pikiran saya, atau buah dari pemikiran saya. Itu makanya dibedakan antara yang diperanakkan dengan yang memperanakkan. Itu sang Bapa gitu ya, dengan sang anak gitu. Itu dibedakan. Nah, ini bahasa yang berbeda dengan pemahaman Islam. Kalau Islam mendengar ini loh, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, surah 112 ayat 3. Bukan itu, bukan juga menurut surah 6 ayat 101. Bagaimana mungkin Allah bisa mempunyai anak kalau Allah nggak punya istri? Fokus dulu aja. Anda saya jelaskan supaya Anda nggak keliru memahami Alkitab. Karena Alkitab harus dengan pemahaman keyahudian. Anda dengar dulu. Kalau Anda nggak bisa dengar, saya turunkan ya. Nanti saya jawab tuntas, baru Anda naik lagi. Ini kamera saya nggak bisa saya buka. Kau potong-potong, tak turunkan juga nanti. Ya. Jadi tadi sampai mana tadi? Ya, nggak seperti dalam Islam ya. Surah 112 ayat 3, surah 6 ayat 101, lalu oke, udah bisa ya diperbesar. Ini Pak Penginjil atau siapa yang mau memperbesar? Aku lah, siapa lagi? Waduh, Pak Penginjil dari tadi aku panggil loh. Tadi HP ku mati. Aku tadi lagi lagi itu sebentar. Oke, lanjut. Ini ada 400 lebih jiwa loh Pak. Sayang, maksudnya kalau ditinggal-tinggal nanti nggak ini. Ya. Jadi ini tadi yang saya tunjukkan ya. Jadi dikatakan oleh Yesus, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu.
Ya, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Jadi Yesus itu disembah ya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini maksudnya orang-orang Farisi itu nih, di bawah nih baru bahas orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi ini kalau mereka memang menolak ya mereka akan dibinasakan, mereka nggak akan melihat kebenaran itu. Itu udah ayat berapa tadi? Apa namanya, ayat apa tadi? Yesaya 9 ayat 35 ayat 35 ya, betul ya, sampai 39. Ya. Terus lanjut ya, misalkan di dalam Mazmur, ini saya balik lagi ke dalam Perjanjian Lama ya. Mazmur 110 ayat 1. Ini juga bicara nih, lihat. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi ini Daud ini adalah raja ya. Dia ngomong, demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi Daud, ini nanti dibahas oleh Yesus ya. Sekali lagi, ini nanti akan dibahas oleh Yesus. Daud ngomong bahwa Mesias itu adalah Tuannya. Duduklah di sebelah kananku. Ini adalah pernyataan dari firman Tuhan yang dinyatakan melalui Raja Daud. Jadi Mesias ini itu duduk di sebelah kanan Bapa, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi melalui Mesias lah, musuhnya siapa? Musuhnya itu adalah roh-roh teritorial. Musuhnya Mesias itu bukan kepada bangsa Israel. Mereka yang memerangi Yesus. Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Musuhnya Yesus adalah iblis itu yang di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bentar Mas, Ya. itu kurang jelas sedikit. Apa tadi, Mesias itu dengan Bapak tuh beda berarti ya? Mesias itu duduk di sebelah gitu ya? Oke. Terus Ya, lanjut. jadi Mesias itu, Mesias yang dikatakan imam, raja, dan nabi, imam yang kekal, raja yang kekal, nabi yang kekal, itu artinya dia yang tidak mengalami kematian. Pemerintahannya, dia sebagai raja, pemerintahannya itu untuk selama-lamanya. Banyak ya nubuatannya, Anda bisa lihat misalkan Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Kalau nabi bisa lihat di dalam Ulangan 18 ayat berapa itu? Ayat 15 sampai 18 ya. Sampai 20 bisa dibaca ya. Jadi ini kemudian menjadi topik pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Ini ya, kita bisa lihat misalkan Matius 22 ya, ayat 4 dan seterusnya. Ini aku langsung bukakan aja ya. Ini Yesus menjelaskan antara hubungan dia dengan Daud. Ya, Daud ini kan sebagai raja nih. Di sini dikatakan, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Ya, ini ditanya nih sama si orang-orang Farisi ini. Ya, anak siapa dia? Kata mereka kepada Yesus, anak Daud. Katanya kepada mereka, ini Tuhan Yesus ini sedang melihat nih orang-orang Farisi ini otaknya kayak gimana ya. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia, yaitu anak Daud, si Mesias itu yang dimaksud tuannya. Ya, Anda tahu tadi ya di dalam Mazmur 110 ayat 1. Ini ngapain Daud ngomong? Di sini dikatakan kalau Mesias itu adalah anak Daud, tapi kok anak Daud disebut sebagai tuannya Daud? Gitu. Ketika ia berkata, lalu apa? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ini kalimat yang tadi Mazmur 110 ayat 1 ya, dikutip. Ya, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Itu jadi, maksudnya Tuhan dan telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku itu siapa maksudnya? Mesias. Tuhan. Jadi di sini Allah itu telah berfirman kepada Daud bahwa Tuanku itu siapa? Tuhan ini adalah Mesias. Mesias kan, berarti Tuhan dan Mesias itu beda ya? Loh, di sini maksudnya Allah itu iya betul, artinya beda Daud, dua pribadi itu kan maksudnya. Kemudian betul. Ada dua pribadi atau artinya hipostasis atau realita konkret yang bisa dibedakan antara Bapa dengan anak. Nah, itu makanya harus baca nih misalkan buku nih ya, Kristologi dari Gereja Timur ini dijelaskan kemudian
Sudah paham. Ya. Lanjut aja yang tadi. Ya. Oke ya. Jadi di sini kemudian Yesus menanyakan kepada mereka. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, maksudnya Mesias itu ya yang atas ini, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Bingung ini orang-orang Farisi. Akhirnya apa? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda paham nggak? Kalau Anda ditanya itu oleh Yesus, Anda jawabnya apa? Hah? Tanya yang Mesias mana? itu siapa? Nah, kalau tentang Mesias, kalau saya ini loh, iya betul tentang ini. Dari pemahaman dari kejadian sampai ya dari kejadian dari Maleakhi yang tadi beberapa ayat ini masih baru beberapa ayat ya, masih belum keseluruhan, belum bahas tentang Yesaya 53, Yesaya 42, ya Yesaya 51 dan seterusnya tentang nubuatan Mesias belum, masih sangat banyak. Tapi dari sejauh yang sudah ditunjukkan ini, Anda bertanya tentang kehadiran Tuhan ya yang akan turun, atau gini saya tambahin lagi ya, Yohanes 6 jangan ayat banyak-banyak, udah cukup yang tadi aja, udah. Gak apa-apa. Ini saya tambahkan dulu supaya pertanyaan Anda itu terjawab ya, terjawab lebih lengkap gitu. Yohanes 6 ayat 38 dikatakan apa? Sebab ini kata Yesus ya. Jadi kalau yang teks warna merah ini adalah perkataan Yesus Kristus. Ya. Dikatakan apa? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa ya, dia. Jadi yang mengutus itu siapa? Bapa. Ya, Bapak, Yang telah Tuhan. mengutus aku. Di Yesus itu turunnya dari surga. Ya. Jadi surga itu bicara langit. Dari tradisi Yahudi itu langit itu ada beberapa lapis ya. Dan makanya dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata uranon. Jadi uranon itu bisa artinya langit, bisa yang maksudnya tingkatan surga itu. Jadi Yesus itu turun, makanya turun dari awan-awan, begitu kurang lebih. Oke. Saya sudah nangkap itu, Kiamat. Jadi yang Mesias itu Yesus kan, maksudnya kan, betul nggak? Mesias itu Yesus. Iya. Nah itu yang saya mau tadi tanya tuh, yang turun itu Mesias itu Yesus. Turunnya dari surga. Tapi ya Yesus itu bukan Tuhan kan, beda lagi. Mesias itu bukan Tuhan kan. Anda sekarang tadi kan mau jawab tentang terminologi. Nah, Anda ngerti nggak kata Tuhan tadi kan itu Kiamat yang bilang tadi Tuhan dan Mesias itu berbeda. Saya ikutin kata-kata Kiamat. Salah. Tadi ada. Salah kamu. Tadi ada. Ini saya kasih tahu. Mesias itu duduk di sebelah kanan Bapak, yang itu kan. Tadi kan saya tanya itu di situ. Beda kata Kiamat. Iya, dua pribadi. Iya. Ini kamu ngerti nggak bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Ini khawatir saya kalau kamu botol, kalau kamu bodoh dan kau nggak ada ilmu apa-apa, kau terminologi Tuhan itu nggak ngerti. Kau nggak ngerti tentang Tritunggal, jadinya bodoh. Gitu. Saya tanya ke kamu, terminologi Tuhan itu apa? Tuhan itu dari bahasa mana? Tadi saya udah jelaskan loh. Iya, jangan preming-preming dulu, main-main botol aja. Tadi saya nggak. Coba sekarang gimana Anda mengatakan? Berarti Bapak itu Tuhan, Yesus itu Mesias. Sedangkan Mesias, Anda nggak ngerti Tuhan itu apa gitu loh. Tuhan itu bahasa Arabnya dulu deh, apa? Sudah dibaca sama Kiamat sendiri tadi, Tuhan dan Mesias itu berbeda. Saya ngikutin Kiamat loh. Saya sudah jelaskan, tetapi ternyata ekspektasi saya itu jauh. Anda belum sampai di situ. Sekarang saya tanya, Tuhan itu apa? Definisinya. Tuhan Sang Pencipta lah. Goblok. Berarti Anda goblok. Iya. Terus Anda goblok. Anda goblok. Ya. Dalam bahasa Arabnya apa? Ya, Tuhan itu Rob kalau bahasa Arab. Oh, bukan Tuhan ya? Bahasa ya, Arabnya Tuhan lain Rob. lagi. Tuhan itu apa bahasa Arabnya Tuhan? Tuhan junjungan. Bukan Tuhan. Berarti goblok kamu, salah.
Loh, kok Nih ya, aneh sih? tak bukakan. Nih, gini. Ya Anda yang aneh. Karena Anda Enggak itu usah bodoh. kemana-mana dulu kiamat. Yang tadi aja itu Nggak kiamat usah sudah kemana-mana. bilang. Bodoh. Iya. Inilah kau bodoh, makanya. Kiamat Kau sendiri yang nggak bilang Nih, Tuhan dan lu- Mesias itu berbeda. Dengar. Tadi yang bilang Dengar, kiamat ya. loh. Kau lihat ya di dalam Al-Quran. Ini saya pakai Al-Quran. Kok Al-Quranmu aja bicara tentang Tuhan dan Tuhan, kok salah? Gitu loh. Nih, ini ya. Kalau saya bilang kau bodoh, artinya kau harus serius. Bang pengamat Artinya kita kamu ikuti tuh saja salah. dia, biar dia nanti terpleset sendiri. Oh, terpleset. Saya mau belajar kayak gini udah selesai, ya. Anda mau berputar-putar tentang terminologi Allah, terminologi Tuhan, dan seterusnya, saya udah selesai. Muslim Saya- tidak saya- pernah muter-muter bro. Dari tadi Anda muter-muter. Muter-muter gundulmu itu muter-muter, kau turun dulu lah. Daripada nggak ada isinya, nggak ngerti apa-apa tentang Islam, tentang kekristenan, cuman modal burung aja. Surah 112 ayat 3. Bodoh itu namanya ya. Surah Yusuf ayat 50. Kau perhatikan di sini. Di sini Rob itu diterjemahkan dengan kata apa artinya? Pengamat, coba. Kan Di sini sudah apa? bilang Rob, betul kan? Rob, yakin? Rob itu artinya Rob. Rob itu artinya Tuhanku. Iya, terus maunya apa? Sekarang, ya, sekarang saya tunjukkan ya, misalkan dalam surah 13 ayat 1 ya. Ya 13 ayat 1 di sini Robnya apa? Bentar. Bentar. Tadi itu berapa surah? 12 23 kayaknya ya. Bentar. Bika, Robina itu beda-beda ujungnya aja. Ya, kau lihat ya. Yusuf 23. Kau perhatikan ya. Ini gimana nih? Hah? Ya, konteksnya itu apa konteksnya itu? Gimana nih botol? Gimana botol? Ya, yang tadi juga Tuhan benar kan? Apa yang Oh, salah? berarti ini salah. Ini salah berarti. Ya itu tergantung konteksnya Oh, makanya. tergantung konteks. Kok Bener-bener selalunya konteks. Bener-bener kiamat konteks. ngambilnya kan satu sisi aja gitu, Ternyata padahal Allahmu itu Tuhan. Berarti Allahmu Tuhan. Gitu. Nih. konteksnya Surah apa? Yusuf 50 sama 23 bandingkan. Ya. Yusuf 50 itu mengatakan apa di sini? Robi itu adalah Tuhanku. Ya. Oke, betul ya? Robi ya. Anda cek di Yusuf 23. Jangan konteks, ini ngomong terjemahan ini. Makanya Anda harus tahu terminologinya apa. Nih, Yusuf 50. Apa nih? Robinya mana? Nih. Tuhanku. Nah, tadi mana? Kok saya jadi kebalik-balik sih? 23. Sudahlah yang tadi aja fokus Tuhan dan Mesias. Ini Robi nih di sini. Anggap saja Tuhan yang dimaksudkan kiamat aja, ikut aja saya. Pokoknya Tuhan dan nggak bisa. Mesias kan. Kalau Anda seperti itu nanti Anda sok tahu. Saya paling nggak suka sama orang Ini ngelebar kemana-mana Bro ini. kiamat. Gimana nggak fokus yang tadi? Itu bro dalam bahasa Arab punya makna luas. Pak penginjil. Ini kan aku kan sendiri. Maksudnya jangan dinaikkan perusuh-perusuh. Itu tadi udah saya turunkan. Itu sudah dijelasin tadi tuh dua makna, tergantung konteks artinya, gitu kan. Nah, artinya kamu salah, gitu ya. Artinya yang pertama kamu salah. Nah, sekarang saya tunjukkan terminologi. Nah, kamu kan nggak ngerti terminologi Tuhan itu apa. Di sini kamu saya ajari loh. Ingat ya, saya ini orang matematika. Saya orang matematika dan saya di sini sedang ngajari kamu apa itu arti kata Tuhan. Saya jawab Tuhan itu Rob kan nggak salah, bener juga. Kenapa disalah-salahin? Kalau ada terjemahan yang lain, ya dikaji bahasa lagi. Arabnya itu Rob. Ya Sedangkan nggak Tuhan gitu itu juga. bahasa Arab itu Rob. Tadi kiamat sendiri yang tunjukin dua-duanya ada Tuhan ada, Tuhanku Loh, juga ada. gimana? Itu tergantung penafsiran gimana hubungannya? apanya. Kau dengar Ya. ya. Gimana hubungannya ketika kau mengatakan Saya oh, Tuhan jawab bukan Tuhan. jawabnya Dengar benar. dulu.
Saya Dengar jawabnya dulu. bener kok. Anda tadi Saya jawabnya mengatakan, bener. inilah letak kebodohan Anda. Lah, Anda mengatakan, itulah. oh berarti Yesus itu bukan Tuhan. Saya jawab bener Artinya Tuhan itu Mesias. Rob, dibilang bodoh katanya. Jadi ya Nah, gimana karena Anda diskusi kayak gini? bodoh. Lah, kan Karena Anda datanya mengatakan sudah bahwa ditunjukkan. makna dari Tuhan, karena Anda Iya. mengatakan bahwa makna dari Tuhan itu adalah pencipta, sedangkan definisi dari Tuhan itu adalah penguasa. Ini tak Iya. tunjukkan. Penguasa juga iya, sama juga. Tuhan itu Bodoh segala-galanya. kamu, Tuh, kagak belum ngerti apa-apa. tapi asal ngomong. Semuanya benar. Kagak Namanya ngerti. Tuhan itu semuanya yang maha segalanya, termasuk penguasa, Nih, pencipta, kenapa? iya juga. Atasan, penguasa, pemilik. Dari Ya. tadi saya nggak ada kata-kata kasar loh. Kiamat udah berapa kali saya tulis. Loh, karena kamu. Enggak ada karena kalau mau mengedukasi, edukasi aja. Nggak usah Karena kata-kata kamu kasar keluar. Kamu, Ya, siapa kamu yang kan nggak framing? ngerti. Siapa Kamu kan yang nggak framing? ngerti. Tapi kan saya jelaskan. Nggak ada yang Tapi kan saya framing. jelaskan. Ketika kamu Kiamat. salah, saya bilang kamu salah. Ketika Iya, kamu kiamat. sok tahu, saya jelaskan kamu Kiamat. sok tahu. Kiamat bertanya, saya jawab, tiba-tiba responnya botol. Kenapa gitu? Loh, karena memang Kan nggak salah. sehat. Iya, Karena kalau kamu salah merasa dibetulin. tahu, padahal kamu nggak Padahal tahu. jawaban saya juga nggak salah, itu benar juga. Loh, di mana kamu? Oke, sekarang Tadi kamu, betul kamu saya jawab, mengatakan berarti Rob. Yesus Tuhan atau tidak? Saya jawab Ayo, Tuhan itu katanya, adalah Rob. berarti Tuhan adalah berarti Yesus Rob. Tuhan Saya atau jawab. tidak? Kamu tadi ngomong kalau berarti Bapak itu Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Logikamu kan gitu tadi. Ketika Ya, saya jelaskan tadi- tentang terminologi Tuhan artinya penguasa, barulah kemudian kamu sekarang tantrum. Itu model apa itu kayak gitu? Kan saya nanya tadi, Itu Tuhan namanya sama bodoh. Mesias itu Makanya berbeda. kalau kamu bodoh. Jangan berputar-putar kalau sama saya. Nah, saya mau menjelaskan bedanya Allah dengan Tuhan itu apa. Tuhan itu apakah untuk insaninya Yesus atau untuk ilahinya Yesus? Itu masih belum Oke, selesai. oke, Tapi kamu sekarang di situ jangan anggap- menutup pembicaraan. Oke, Oke, ini sekarang disimpulkan. Enak kali kok ngomong disimpulkan. Oke, sekarang semuanya mendengar, melihat itu nggak apa-apa kalau kiamat punya kesimpulan kayak gitu, nggak apa-apa. Ya saya mendengar, menghargai gitu ya. Tapi pertanyaan saya karena bukan Anda nggak berhenti sampai di paham. situ. Kalau Anda nggak paham, Anda tanya, saya jelaskan. Bukan ngambil Lah. kesimpulan, saya nak jidat. Kiamat yang nanya, Gitu saya loh. jawab, kok dibodoh-bodohin gitu, aneh. Ya karena kamu bodoh, baru makanya Ya. saya bodohkan. Saya Jawaban saya nyatakan nggak, Anda bodoh. jawaban saya nggak salah. Tuhan itu pencipta, apa salahnya? Oh, salah. kan nggak salah. Definisi dari Tuhan itu bukan pencipta, tapi penguasa, botol. Tuh kan, gitu lagi tuh. Berapa kali saya tulis tuh. Kok ngeyel lagi? Jadi orang bodoh, itulah dampaknya. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa artinya Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Karena Tuhan itu dari bahasa Melayu. Belajar kau. Iya, Sejarah tergantung kata konteksnya. Saya jawab Rob Tuhan juga nggak salah. Kenapa dibotol-botolin? Loh, Anda Itu. kalau ngomong Rob itu artinya pencipta, mana mungkin? Kemudian Muhammad dipanggil Rob, orang lain dipanggil Rob, berarti mereka pencipta. Itu namanya bodoh. Karena definisi Rob itu bukan pencipta, tapi penguasa. Tadi kan sudah Paham dijelasin nggak, ada Kak? dua Kalau makna. berarti tidak menciptakan kah? Dua makna itu kan. Anda kira saya kalau di Arab itu juga dipanggilnya Rob. Apa Dua terus saya artinya pencipta? Ya enggak kan, dua makna tadi sudah jelasin, tergantung Berarti konteksnya. kamu bodoh, karena Rob itu artinya bukan pencipta. Karena kalau artinya dia pencipta, maka Muhammad itu dipanggil Rob. Saya bisa tunjukkan hadis loh, Muhammad dipanggil Rob. Berarti Muhammad itu Allah gitu, pencipta. Saya pakai aja caramu. Oke, balik lagi yang tadi. Ngeyel terus. Bukan- Makin bukan hancur ngeyel. kaidahmu kau buat. Bukan ngeyel. Kiamat sendiri yang muter-muter kemana-mana. Saya mau fokus yang tadi aja, Saya Mesias itu tadi. dari tadi pakai data. Saya nggak cuma asal Iya, ngomong oke. di sini. Oke, anggap saya salah nih, saya salah anggap. Oke, selesai, Memang balik lagi ke yang salah. tadi. Kau mau Iya, oke. bagaimanapun salah. Oke, saya akui saya salah ya. Jangankan Oke, Anda, salah. omongmu sama Muhammad kalau debat sama saya itu kalah. Iya, nggak apa-apa. Karena Menurut kiamat apapun saya salah, nggak dalam apa-apa. mobil saya tahu. Saya sudah akui. Saya pengen kembali ke tema lagi yang tadi. Ya, Tentang balik ke Mesias tema. ya. Iya, kan kita pembahasannya di situ dong. Pertanyaan saya kan di situ. Mesias akan turun, ya. di mana datanya kan Ya, gitu ya kan. sudah. Sekarang kalau Nah, Anda oke, sudah sekarang seperti, saya balik. Saya lanjutkan penjelasannya. Ya. udah selesai itu, udah selesai tadi, udah jelas. Oh, Mesias yaudah, kalau dan udah selesai kau Tuhan. turun. Kalau udah selesai Nah, kau turun. jadi Berarti kau sekarang nggak mau lanjut yang ya? dipegang, Nggak mau lanjut yang dipegang dijelaskan. bukan disambung lagi maksudnya, tapi maksudnya nyambung yang tadi, jangan lagi kemana-mana. Nah, yang Mesias ini itu kan penafsirannya Kristen nih, kiamat itu kan. Nah, kenapa kok Oh, kok penafsiran? tafsiran saya?
Kok jadi Dengar saya dulu. yang Anda framing bikin penafsiran? Iya, Enak sekali bukan maksudnya penafsiran dari Kristen, maksudnya orang Kristen Ini kok nih. dikecilkan ya layarku? Dari Kristen maksudnya. Nah, kenapa penafsiran Mesia itu kok berbeda? Diam dulu. Pak Penginjil, ini kok dikecilkan layarku? Itu Pak Penginjil. Siap. Nah, kenapa penafsirannya itu Mesias itu? Kok ngomong penafsiran saya? Dengar dulu Enak maksud kali saya kok apa. framing kayak Nah, gitu, ha? saya kan udah bilang tadi penafsiran Kristen nih, termasuk kiamat kan Kristen kan gitu maksudnya, nggak salah saya ngomong. Dengar dulu, selesaikan dulu maksudnya kemana. Ngomongnya saya. Iya, Penafsiran termasuk saya. kiamat orang Kristen kan gitu maksudnya, sebagai mewakili orang Kristen nih Gimana maksudnya. Anda ini? Saya kan nggak ada hak untuk sembarangan gitu loh menafsirkan. Ya sudah, segala macam. yang ikut tafsirannya orang Kristen Ini ya. bahwa Mesias itu Gini. adalah Yesus ya. Nah, pertanyaan saya tuh maksudnya kenapa orang Yahudi berbeda Mesiasnya gitu maksudnya. Kalau itu Gimana Anda ini? nubuatannya dari kitab mereka yang punya kitab, kok yang menafsirkan Mereka malah yang orang punya Kristen. kitab. Ini gimana Iya. sih Anda ngomong? Kan saya nubuatan dari perjanjian lama. Di mana dasarnya bahwa orang Kristen yang akarnya Yahudi itu nggak boleh pakai perjanjian lama? Iya, Gimana dasarnya? saya nggak bilang gitu, cuman itu kan kitab yang memang diperuntukkan orang Yahudi. Sebelum Emangnya ada orang Kristen, Kristen bukan orang Yahudi? Saya iya tanya sebentar ke kamu. dulu. Ini Dulu, emang orang Kristen itu bukan orang Yahudi akarnya? orang Kristen kan muncul ketika setelah ada Paulus dari Romawi, Yunani. Kata Paulus setelah ada Paulus. Lah, ya iya bodoh dong. Kalian ya. Nih, gini, ini Islam nih. Islam ini memang bodohnya itu kuadrat, teman-teman. Sebelum paling ada kurang ajar Yesus, itu memang sebelum mengenai ada Islam. Yesus ya, sebelum ada Yesus kan Taurat itu untuk Yahudi gitu kiamat maksudnya. Bener nggak? Ini saya nggak baca kan nubuatan nih. Kalau nubuatan itu sebelum ada Yesus. Adik, kamu ngomong Torah. Saya tanya, Torah yang paling tua itu apa? Manuskrip kodeks apa? Tahu nggak? Ya saya nggak mempelajari kok. Intinya Torah itu untuk kaum Nabi Musa gitu kan istilahnya. Jadi sebelum ada Yesus itu nubuatannya mana gitu maksud saya. Yang ditanyakan nubuatan dari awal tadi. Saya konsisten loh nanya tentang nubuatan. Tuhan akan datang. Nah, dari nubuatan perjanjian lama Torah ya itu maksudnya. Bukan dari kitabnya Bible. Jadi gini ya, saya bukakan ya. Nih, saya ada buku ya. Nih, biar kau di sini pintar ya. Nih, syukur-syukur kau nggak jadi pengikut si cabul Muhammad ya setelah itu. Mau Jadi kalau saya itu framing. ngomong itu apa adanya. Loh iya, saya ngomong Nggak apa usah adanya. framing. Saya itu memang saya itu enggak. mengasihi Anda. Nggak Makanya apa Anda adanya cerita kok, gitu. karena kiamat nggak kenal Nabi Muhammad masalahnya. Jadi framing jatuhnya. Muhammad itu penjaga kelamin, saya bisa buktikan Muhammad ngajarin memperkosa perempuan. Iya, tapi kan nggak menyaksikan. Itu cuma asumsi, nggak apa-apa asumsi. Oh, asumsi. Kalau Anda bisa buktikan saya asumsi, saya potong leher. Berani nggak Anda? Iya Tapi silakan kalau aja. Anda nggak bisa buktikan, kalau Anda nggak bisa buktikan saya asumsi, diam dulu. Kalau Anda nggak bisa buktikan saya asumsi, Anda murtad. Sehebat apapun Buktikan. kiamat, kalau dia mau nafsirkan itu nggak ada kualifikasinya, itu aja. Kau dengar. Kalau Anda dengar baik-baik. Mau nafsirkan Kalau Quran Anda- gimana? dengar dulu. Kalau Anda nggak bisa membuktikan saya asumsi, Anda murtad. Kalau Anda bisa buktikan saya asumsi, saya potong leher. Berani nggak? Saya open cam, serius, potong leher, live. Nggak Atau penting kayak perlu gitu-gitu. ambilkan pisaunya? Tidak akan merubah iman kayak gitu. Itu udah kelihatan dari iman. Nih, Cari tak ambilkan dalilnya di Muhammad pisaunya. memperkosa, cari. Oke, Makanya ayo, gimana? Saya kasih tantangan. Gimana? belajar Islam tuh harus dengan ahlinya, jangan nafsir sendiri gitu. Kau suruh ahlinya ke sini. Suruh taruhan sama saya. Serius. Ya kalau kiamatnya nggak mau belajar, Kalau Anda bisa buktikan saya asumsi dengan data yang saya bukakan bahwa Muhammad mengajari untuk memperkosa perempuan, saya akan potong leher. Di mana? Ya. Kau udah ngomong di mana? Gitu aja. Anda berani atau enggak? Gitu aja dulu. Kalau saya bisa buktikan Anda murtad.
Kalau Anda bisa buktikan saya asumsi, saya potong leher, gitu. Gimana? Berani? Kayak anak-anak Anda gitu. menjelaskan Bible Loh, kok kayak luar panjang anak-anak? sekali. Kok anak Anda ini kok jadi penakut sih? Bukan Kok benar. jadi penakut? Nih, ini saya Anak-anak. bukakan ya bukunya ya. Ini saya bukakan bukunya bentar ya. Ini ngomong tadi tentang perjanjian lama ya. Belajar tuh edukasi aja. Oh ini main ancam-ancam apa kayak gini? loh, kok ancam? Orang saya bilang saya kasih tantangan, enak dong kalian. Iya dong, itu kan ancam-ancam sama aja mainannya anak-anak dong kayak gitu. Kalau Anda bisa buktikan saya itu asumsi, saya potong leher. Bukan Anda yang potong leher. Anda itu cuma Nah, kenapa dia pergi tuh? Kenapa tuh? Dia kena Ya, itu kena. di report ya, bisanya pada report. Iya, sudah gimana? Kamunya juga sih Mas Alfa mancing-mancing. Kok mancing sih? Santai aja, Coba, santai dari aja. tadi saya ngomong nggak ada kasar ya bang. Semua pada lihat di sini, 500 orang melihat, jadi saksi. Dari tadi saya santai kok. Ya kan kamu kan udah setelah saya sudah. Iya, saya kan siapa yang menghujat? Setelah saya, bro. Nggak ada menghujat saya. Saya Makanya bertanya sesuai dengan tema. Apa yang dia Iya, tanya saya sudah jawab. Nanti juga naik lagi sebentar lagi kiamat, tenang aja. Makanya jangan bilang Iya. perkosa karena nggak ada. Sudah nanti juga naik lagi, tenang aja. Nanti sebentar lagi naik. Dia kan Saya nanya kok nggak ada jawabannya, Kalau mau muter-muter. perkosa, kena lagi. Nanya nubuatan. kau aja muter-muter botol. Nah ini lagi satu lagi naik nih, penghujat semua di sini rupanya. Tapi nggak apa-apa, silakan aja dihujat. nomor naik. Aku dari tadi di sini kok. Aku kan dengarkan Iya. kau dari tadi. Iya dari tadi saya nggak ada ngehujat siapapun. Kenapa? Kami kan udah tua lah. Kenapa harus keluar? Saya bertanya masih waras sesuai logika. Orang Yahudi aja pun tidak mengakui Mesiasnya Kristen. Gimana itu? Yahudi Bukan mana? saya loh. Ya iya itu yang saya mau tanyakan. Mesiasnya orang Yahudi. Kamu kan menjelaskan. Sabar. Yahudi mana? Bukan mengeneralisir. Apa nggak menyembah Tuhan Kita Arab? semua Yahudi. Berarti Muhammad itu menyembah Tuhan Arab kan? Yesus juga orang Yahudi. Ngapain kau menyembah Tuhan Arab? Wah ini diskusinya udah nggak sehat kayak gini, udah nggak Nanti dulu, sesuai. sabar brother. Nunggu si kiamat bentar lagi naik dia. Kalau diskusinya kayak gini udah kelihatan. Kalau diskusi kayak gini udah kelihatan siapa yang botol jadinya kan. Enggak. Diskusinya kamu kan sama kiamat, bro. Iya dari tadi. Ya dulu dah, nunggu kiamat. Saya sabar loh nungguin dari tadi kiamat ngejelasin panjang lebar pun saya dengerin kok, ikutin lagi tuh. Iya, Sudah Pak. jelas Iya. tadi ada Tuhan, ada Mesias. Iya. Saya pastikan lagi betul berbeda dua pribadi, iya katanya. Jadi kan memang itu yang saya mau tunggu tanya. Yang ditunggu Kristen itu Mesias, tapi kok Mesiasnya Tuhan kalau Kristen, tapi kalau orang Yahudi Mesiasnya kan raja gitu ya. Nah itu maksudnya. Kok bisa beda padahal itu kan Kiamat udah datang lagi tuh, kiamat udah bergabung. itu kan lagi. kitabnya orang Yahudi. Sabar, Mas. Kiamat udah gabung. Sudah ngantuk nih, sudah malam dari tadi udah sejam nih. Banyak temenmu, banyak. Abang aja pun tidur dari tadi. Oh, Enggak. abang mas aja kan tidur Saya tadi. monitor. Saya monitor. Dipanggil-panggil nggak nyaut. Dia monitor. Ya, saya. Silakan. Ya, ini memang Katrun itu memang sukanya gitu ya. Memang sukanya report. Keluar kata-kata itu. Jadi begini ya. Ini saya kasih tahu ya. Kalau bicara tentang Tap manusia layarnya dong, teman-teman. ya. Aku kasih tahu ya, yang digunakan oleh Yahudi Rabbinik itu adalah Masoretic text. Ya, mereka itu menggunakan Perjanjian Lama, Masoretic text. Sedangkan gereja itu rujukannya adalah Septuaginta. Yang mana itu menjelaskan yang itu dipakai sama orang Kristen sampai hari ini. Sedangkan mereka menggunakan Masoret. Loh, ini berbeda loh. Anda paham nggak di situ? Gimana ceritanya Anda kemudian melarang orang Kristen nggak boleh pakai Masoret? Loh, sedangkan yang dipakai oleh Yahudi itu adalah maksudku bagaimana ceritanya orang Kristen nggak boleh pakai Septuagint?
Sedangkan Septuagint itu dipakai di zaman Yesus juga. Di Bait Allah itu menggunakannya Septuaginta. Ini saya bisa nunjukkan nih literaturnya. Nah lalu Anda kemudian melarang loh, ngapain itu kitabnya orang kalian curi? Loh gimana sih goblok? Nah, keluar lagi tuh. Loh iya gimana ceritanya? Makanya kamu kalau mau ngomong itu mbok ya belajar. Saya nggak bilang nyuri ya, saya nggak bilang nyuri. Saya bilangnya gini, itu kan Ngambil, kamu bilang kalian ngambil bukan, kitabnya enggak, Yahudi. saya nggak bilang gitu. Kamu Gini saya bilang, itu ada rekamannya gini, di YouTube. Kalau ada saya gimana? ulang, saya ulang lagi. Saya bisa Iya, style ulang perkataan saya ulang tadi. lagi Kalau nih. saya bisa buktikan Anda ngomong seperti itu gimana? Nggak, Anda tadi ngomong bahwa orang Kristen itu ngambil kitabnya Yahudi. Ayo. Tadi nyuri, sekarang ngambil. Dua-duanya nggak bener itu. Loh, Yang benar saya saya ngomong ngomong- gini. Saya yang Aku benar tadi gini. kamu Kita bilang tadi nyuri dengan kamu bilang orang Enggak. Kristen itu ngambil. Torah Orang Kristen itu ngambil, kamu adalah- bilang enggak. Gimana Torah Anda itu ini? kitabnya Yahudi. Kenapa Kristen merasa lebih ngerti dibandingkan orang Yahudi dalam Kok menafsirkan sekarang Mesia? berubah? Kok sekarang Begitu berubah maksudnya. narasimu? Kok sekarang berubah? Iya memang. Kenapa orang Kristen merasa lebih paham daripada orang Yahudi? Padahal itu Kok kitabnya Yahudi sekarang gitu berubah? maksudnya. Tadi Anda Nggak ngomongnya, berubah. Sama Anda aja tadi- gitu. Anda tadi ngomongnya bukan itu. Ini Snow diturunin kalau potong-potongnya ya. Anda tadi nggak ngomong seperti itu. Anda jujur dulu. Ya silakan aja dipotong lagi. Anda tadi ngomong orang Kristen itu ngambil kitab Yahudi. Artinya apa? Orang Kristen itu maling. Anda mau framing seperti itu? Ayo. Kalau ngambil mungkin dia saya bilang, tapi saya nggak bilang nyuri kok. Oh berarti ngambil. Ngambil itu apa maksudnya? Iya ngambil itu artinya kan. Bukan punyanya tapi ngambil, begitu kan maksudmu? Iya memang Ya ngambil. paham aja lah maksudnya kemana. Emang Islam Jangan kagak ada isinya. jangan Apa, kayak mungkin aku anak-anak. dikasihkan Kalau ini nggak dulu, aku diambil nggak moderator sampai ke aku kalian dulu. boten. Pengikut si Cabul kau diam dulu ya. Si Iya, Muhammad Cabul. kalau nggak diambil nggak mungkin Muhammad sampai. Cabul kau diam dulu. Ya, nabimu sekarang jadi bangkai tuh. Jadi Itu kan minyak dulu. Yahudi memang diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi gitu kan. Kristen itu baru muncul ibaratnya. Oh berarti Kenapa? kekristenan itu bukan Yahudi, bukan akarnya bukan Ya dari kan Yahudi. baru muncul. Yesus aja belum ada. Murid Kitab Yesus sudah itu ada. orang Arab. Yesus itu belum ada. Kitabnya udah ada. Torah tuh kitab Loh, untuk orang Yesus mengatakan Yahudi. sebelum dunia ada dia ada. Kok gimana Anda ini kok nggak konsisten? Tadi saya sudah Yesus- tunjukkan. Yesus itu dari surga. Sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5, Yesus itu sudah ada. Ini gimana sih? Bicara kemanusiaan Yesus yang berawal atau bicara tentang praeksistensi Yesus? Sebelum ciptaan ada, dia sudah ada. Gimana Anda ini? Ya kemanusiaannya kan baru ada. Loh berarti kan kalau kemudian kalau Anda bicara dasarnya seperti itu, sedangkan Yesus itu sebelum dunia ada dia sudah ada. Dia Nah, kan yang saya dikatakan tanya- sebagai firman yang hidup di dalam Iya. ayat 1. Yang saya tanya itu nubuatan di kitab Nah, Torah maksudnya, bukan Nah, Bible. kalau Anda dari gitu. awal sudah bicara tentang nubuatan yang sebelum Yesus itu lahir, ya, Iya, gitu maksudnya. inkarnatnya dia. Yesus itu kan inkarnat. Nah, sebelum dia inkarnat itu kan ada nubuatan. Artinya sebelum nubuatan itu Yesus sudah ada. Dan tadi saya sudah buktikan dengan ayat-ayat. Kok jadi logika Anda kok jadi berantakan sekarang? Kenapa? Kepanasan. Kan sudah dijelasin tadi sama kiamat Tuhan dan Mesias itu berbeda. Kan gitu nubuatannya tadi kan. Ya Tuhan nggak? dengan Mesias itu berbeda. Kapan saya ngomong seperti itu? Tadi saya tanya konfirmasi ada dua pribadi. Kapan saya ngomong Ada. Tuhan dengan Mesias itu berbeda? Tadi dua pribadi berbeda, ada Tuhan, ada bodoh kan? Ini Nah. kenapa saya dari tadi ngomong bodoh? Karena kau itu ngeyel. kiamat sendiri mengkonfirmasi. Iya katanya Bukan, berbeda. bukan. Dua pribadi. Sejak kapan? Masa lupa? Dari tadi saya jelaskan tentang terminologi kata Tuhan, artinya penguasa. Ketika kau ngomong bahwa Bapa dengan Mesias itu berbeda, aku tadi framingnya gini, oh berarti Bapa itu Tuhan, Mesias itu berarti bukan Tuhan. Dari situlah saya jelaskan tentang arti kata Tuhan. Dari Al-Quran, saya jelaskan juga dari terminologinya bahwa maknanya adalah penguasa. Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Ini saya bukakan ya. Saya bukakan ya. Ini saya kalau mau hajar habis teologi Islam dari sini itu bisa ya. Cuman ini saya lagi bahas tentang Alkitab.
Gak usah kemana-mana dulu. Teman-teman tap-tap layar dong, aku dapat peringatan. Nanti rungkat kalau nggak tap-tap layar. Nonton tapi tap-tap layar dong. Yo 88 tap-tap layar yang kenceng dong. Ya, Pak vlog ya, bentar ya Pak ya. Soalnya Ya. ini nanti. Oh, asik-asikan Tadi nonton aku lupa mau tap-tap buka layar. ya. Jadi lupa aku. Pelan-pelan ya. Nanti. Sudah mau 2 jam nih. Ya. Tadi bahas apa sih yang terakhir? Kok jadi saya lupa? Ah, gimana jadi lupa tuh? Plannya Pak Penginjil. Tentang Allah dan Mesias itu berbeda. Allah dengan Mesias. Oh Tuhan tadi Tuhan. Oke, Ya, 1 Tuhan. Korintus Ya. ayat 14 maksud aku. Aku lupa. Jangan panik Ini mau bahas makanya tentang biar Tuhan. nggak lupa. Kalau kamu rungkat ya panik nih. Akunya yang panik, bukan kiamat. Siapa yang panik? Oon, saya kayak gitu. Aku yang panik karena ini mau rungkat. Aku dapat ini peringatan. Tap-tap layar teman-teman. Oke ya, sudah ya. Gimana? Udah bisa lanjut Pak Penginjil? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Jadi kita lihat ya. Jadi memang harus memahami bahwa yang dikatakan Tuhan itu apakah kemanusiaan Yesus ataukah keilahian Yesus. Nah, ini yang seringkali salah dalam pemahaman. Makanya tadi saya nunjukkan tentang ini, tentang buku yang khusus bicara tentang Kristologi. Kristologi itu bicara tentang kemanusiaan Yesus. Ya, kalau bicara tentang keilahian Yesus itu bicara tentang Tritunggal. Ya, itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang bisa dibedakan dan 2 hal yang berbeda. Oke, kita baca 1 Korintus 6 ayat 14. Dikatakan gini, Allah yang membangkitkan Tuhan. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa mati, sedangkan Tuhan dalam Alkitab itu dijelaskan, ini mestinya Anda tahu, karena tadi saya udah jelaskan menurut Al-Quran juga, menurut terminologi Tuhan itu artinya penguasa. Yesus dikatakan sebagai penguasa, dan di sini dikatakan Allah yang membangkitkan penguasa ini akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Pertanyaannya, kalau Anda cerdas, Anda pasti mikir yang sama. Yesus itu mati sebagai Allah atau sebagai manusia? Nih, saya bukakan ayatnya ya. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8 ya, nggak salah. Nah ini Filipi 2 ayat 8 dikatakan apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, ini maksudnya Yesus ya, telah merendahkan dirinya dan taatnya kepada siapa? Kepada Sang Bapa sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, maksudnya Sang Bapa sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi memang harus dipahami bahwa Tuhan yang dimaksud, yang dikatakan yang dibangkitkan itu, yaitu dalam kemanusiaan Yesus. Jadi kata Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaan Yesus. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke 28, Thomas itu memanggil Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Jadi ya sekarang yang menjadi pertanyaan, oh berarti untuk kemanusiaan Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan atau Tuhan, ya. Sedangkan Allah yang dimaksud ini adalah hakikat, ya. Nih kita buka dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, ini harus dimaknai ya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Nih, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa. Kita ketika melihat kata satu Allah saja, kita harus lihat kalimat selanjutnya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, berasalnya itu apa saja? Pertama, kita bisa lihat Yesaya 55 ayat 11. Ya, di sini dikatakan apa?
demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini pakai kata ia. Jadi firman itu yang keluar dikatakan sebagai ia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi ini bicara tentang kepengutusan. Jadi firman ini yang keluar, ya, ini dengan bahasa atromorfisme. Jadi Allah itu menjelaskan dirinya melalui gambaran pada diri manusia. Kita membayangkan firman itu seperti perkataan, sehingga perkataan itu, sabda itu yang diutus, itu yang keluar, maksudnya dari Bapa, ya. Dimana di sini dikatakan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ya, kita merujuk lagi yang lebih tua lagi, ya, di dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Nanti merujuk lagi kepada perjanjian baru, ya. Di sini dikatakan, ya, 1 Samuel 3:21 dikatakan apa? Dan Tuhan, ini maksudnya di sini YHWH, selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab Tuhan, ini ia, Tuhan, menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi dari Yesaya 55 ayat 11 kita dapati bahwa firman itu keluarnya dari Bapa, ya. Kita koneksikan lagi apa kata Yesus, ya. Dalam Yohanes 8 ayat 42. Yesus mengatakan kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar, ya, dan datang dari Allah." Nah, jadi dari dasar itulah, ya, Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya, atau kita bisa baca 1 Korintus 2 ayat 11, ya, bahwa dikatakan bahwa firman itu yang melekat di dalam diri Bapa, dan ketika dia diutus, ya, itulah yang dikatakan firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Kalau nubuatannya di dalam Mazmur 2 ayat 7, ya. Oke, jadi kalau sekarang dilihat apalagi yang di dalam diri Bapa yang kekal dan bersama-sama dengan Bapa, itu adalah Roh Kudus, atau dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi manusia, dan juga itu bicara tentang energi, dan kedua itu bicara tentang esensi atau hakikatnya yang adalah Allah, ya. Nih, Yohanes 15 ayat 26. Ini saya jelaskan tentang Tritunggal, ya. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan apa? Jikalau penghibur yang akan kuutus. Jadi Yesus itu mengutus penghibur. Penghibur ini P besar. Nah, penghibur itu apa? Kita lihat di Yohanes 14 dulu. Ayatnya yang ke-26. Nih. Yohanes 14 ayat 26, betul ini, ayat 26. Dikatakan apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Di sini dijelaskan. Jadi di sini yang dimaksud, ya, yaitu jikalau Roh Kudus yang akan kuutus. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, jadi Tritunggal ini bicara apa? Bicara tentang firman yang keluar dari Bapa, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, dan dikatakan satu sumber. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan yang berasal segala sesuatu. Hanya ada satu Allah saja, artinya hanya ada satu sumber saja, yaitu Bapa. Makanya menjelaskan tentang Tritunggal itu hanya bicara gini, dari Allah yang satu ini yang memiliki firman dan roh, dan firman itu hakikatnya adalah Allah, dan Roh Kudus itu hakikatnya adalah Allah, karena dia tidak diciptakan, ya. Bahkan di dalam Mazmur 33 ayat 6 dijelaskan demikian. Oleh firman Tuhan ini, ya, langit telah dijadikan, ya. Jadi segala sesuatu dijadikan itu melalui firman-Nya. Makanya Yesus dikatakan sebelum dunia ada, sebelum segala diciptakan ada, aku sudah ada. Nah, itu, ya. Artinya Anda, jadi kalau bicara tentang pereksistensi, nah sekarang pertanyaannya, berarti Yesus Allah atau tidak Allah? Karena dia hakikatnya adalah Allah. Apakah Yesus itu Bapa? Bukan. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Bukan. Jelas bisa dibedakan. Dan kalau bicara tentang Roh Kudus, yang tadi saya sudah jelaskan antara energi dan esensi, kita juga bisa lihat, ya, tentang esensi. Kan dikatakan Roh Kudus itu sebagai pribadi, ya, pribadi penolong di dalam Yohanes 14 ayat 26. Di dalam Roma 8 ayat 26 lalu dijelaskan,
Demikian juga roh, ini adalah Roh Kudus ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus ya sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau mau dibukakan dari bukunya. Cukup, jangan panjang-panjang dulu. Nah, jadi Anda udah tahu ya. Jadi Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan. Itu gini. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu dikatakan kepenguasaan atas bumi itu diberikan kepada Adam yang pertama. Perhatikan baik-baik ya. Kepenguasaan atas bumi itu diberikan kepada Adam yang pertama. Ketidaktaatan Adam yang pertama ini yang mengakibatkan dua kematian, yaitu kematian secara rohani, yaitu relasi dia dengan Allah. Yang kedua adalah kematian secara fisik. Itu Anda bisa lihat di dalam Kejadian 5, itu Adam mengalami kematian. Dan dari situlah di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 Yesus dikatakan sebagai Adam yang terakhir, yang mana Yesus mengalahkan ketidaktaatan manusia dengan ketaatan. Makanya Yesus itu dikatakan yang taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib, dan dia bangkit. Oleh sebab itu Allah sangat memuliakan dia ya, dan memberikan tahta, itu dia dikatakan sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan ya. Jadi maka dari itu Yesus mengatakan demikian. Belum. Nih bentar ya, supaya Anda tahu. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan gini. Yesus mendekati mereka dan berkata, apa ini? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi nggak ada di luar Yesus, nggak ada. Bicara tentang kehidupan kekal itu tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal Yesus ya, yang diutus oleh Bapa. Lalu makna dari utusan itu apa? Firman itu ketika dia dikatakan diperintah, itu kan artinya diutus tadi yang saya 55 ayat 11. Lalu apakah kemanusiaan Yesus itu tunduk dengan Bapa? Betul, dia tunduk dengan Bapa. Yang dia sebagai sang firman, dia jelas tunduk kepada keilahian. Makanya Yesus dikatakan dia yang membedakan. Kemanusiaan Yesus itu sama dengan kita, yang membedakan dia itu tidak berdosa. Itu di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ya. Dan Yesus mengatakan demikian, bicara tentang keesaan ya, kesatuan. Makanya kita harus tahu 1 Timotius 2 ayat 5. Tapi kalau bicara tentang Yesus hubungannya dengan Sang Bapa dalam keilahian, Yesus mengatakan demikian, Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu. Ini merujuk kepada Sang Bapa ya. Dan milik dari Sang Bapa adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini merujuk kepada para rasul. Ya. Begitu juga bisa lihat di dalam Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini maksudnya Roh Kudus ya, yang diterimanya. Karena ini lagi bicara tentang Roh Kudus nih di atas. Jadi ini hubungan antara Roh Kudus, Bapa dan Yesus Kristus. Ya, sudah dalam keilahian Yesus mengatakan bahwa yang dimiliki oleh Bapa dia punya. Sebelum dunia ada, dia ada. Oke, jadi kata Tuhan itu merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Dia sebagai Adam yang terakhir, dan itu diberikan oleh Sang Bapa kepada kemanusiaannya. Ingat ya, kepada kemanusiaannya. Bicara tentang dia sebagai Allah, karena dia adalah Sang Firman. Firman itu tidak diciptakan dan hakikatnya adalah Allah. Ini lo di bawah ada yang ngetik nih, jangan panjang-panjang bro kiamat, tanya level sekolah minggu itu pengamat nggak mampu dia nangkap. Saya perhatikan di bawah karena kamu kan nggak ngerti apa-apa, dan di sini dari tadi saya jelaskan panjang lebar. Kok di sini cuma dengerin, cuma komentar salah tak benerin terus dari tadi.
Kok nggak Ya ngerti apa-apa sudah, gitu? sekarang saya coba mengikuti alurnya. Oke, katalah Tuhan sudah turun ke bumi dan sudah menebus dosa gitu ya. Sudah dibangkitkan tadi kan sampai situ ya. Nah, sekarang kalau ayat-ayat nubuat itu enggak ambigu, kenapa perbedaan itu bukan hanya di kalangan Kristen dan Yahudi tentang Mesias tadi ya, tetapi di kalangan Kristen pun ambigu. Masih Tidak ada, Pak. Saya potong. sebentar, Di Kristen saya tidak ada belum ambigu selesai. ya. Di Kristen Ya. tidak ada ambigu. Ada loh, Yang gini ambigu maksudnya. bukan Kristen. Gini maksudnya, yang satu bilang Tuhan Yesus, yang satu bilang Tuhan dan Yesus berbeda. Satu lagi Tuhan Yesus dan Roh Yang mana Kudus. itu, Pak? Yang mana, Pak? Apa Ya, sih ya. kau ngomong apa? Yang sih? mana? Kamu ngomong apa? Tuhan, Yesus, Yang mana? Roh Kudus. Apa? Kau ini ngomong apa? Iya, Tuhannya itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus. Tuhan itu artinya Ini- penguasa, botol. Sebentar. Ini Kamu gimana sih? saya membicarakan tentang Kristen secara umum nih. Kiamat. Artinya Tuhan itu adalah penguasa. Sumber kepenguasaan itu adalah Sang Iya, Bapa. Sang itu Bapa keyakinan memberikan kiamat. kepenguasaan Itu kepada keyakinan Yesus kiamat. sebagai Gereja, hukum yang Pak. terakhir, Itu gereja, Pak. Bukan sehingga kiamat, Pak. manusia itu tidak menjadi anak dari Adam yang pertama, tapi justru menjadi anak-anak dari Yesus Kristus. Iya. Makanya dia dikatakan sebagai Adam terakhir. Anda baca Yohanes Roma 5 ayat Sebentar, saya belum 18. selesai. Saya belum Anda selesai kalau salah, sudah Anda salah ngomong. Enggak Anda salah. Ini Narasimu fakta loh di salah, lapangan. Di ngawur. fakta di lapangan ada Oneness, ada Unitarian. Ya, ada Fakta di Unitarian. lapangan, siapa yang ngomong seperti itu? Siapa? Iya, Unitarian dengan Oneness tuh sama atau beda? Loh, Unitarian itu bukan Kristen. Bukan Kristen, Sejak kapan? bukan Kristen. Sekarang Unitarian itu apa? Ya, menurut Pemahaman kiamat Unitarian bukan apa? Saya tanya Kristen. Anda. Pemahaman Kata orang Unitarian itu kata Unitarian yang kiamat bukan Kristen kan gitu. Itu kan asumsi itu. Saya nggak Pak, boleh ikut itu campur. dibalikin dari itu, Pak. Inilah. Pak, nih. Pak pengaman. Nih. Saya bukakan. Iya, nggak gitu. Saya Maksudnya bukakan gini. tentang konsili. Nggak usah dulu dibahas. Saya belum selesai Pak, nanyanya nanti kok. kalau Udah dibalikin, kepanasan kalau dibalikin. gimana? Kamu ngawur, kamu ngomong berarti unit. Ya saya Unitarian juga itu sudah Kristen ketemu sama gimana? orang Kristen macam-macam. Ada yang menuhankan Yesus saja, ada yang makanya menuhankan, harus tahu. Gini. ada yang menuhankan Bapak saja. Oke, Itu beda-beda kan? saya jelaskan ke Anda ya. Gini, Pak, jangan framing, Pak. Jangan framing, Pak. Bukan Mohon, Pak. framing. Jangan framing, Pak. Itu Anda framing, asli. Pak. Gini, kamu nyata. kalau nggak mau gini saya potong di sini. Kalau kamu nggak terima saya potong di sini, kamu turun. Gimana? Iya, Karena kan saya ini udah salah. Dari narasimu ini udah salah. Ya, jangan dan nanti framing, Pak. Jangan dikhawatirkan framing, Pak. akan menyesatkan banyak orang. nggak Karena framing makanya- loh. Itu ya ada Unitarian dan yang lain-lain itu Oke, gimana itu? Kamu nggak mau. Kalau kamu nggak mau saya jelaskan tentang ini, kamu turun. Saya kan gimana? melihatnya dari sudut yang global Udah, gitu, kamu turun. Kristen. Kamu turun. Kok diturunin ya nggak? Kamu kalau nggak mau saya jelaskan tentang Unitarian, kamu ini kan ngawur. Kalau Enggak. kamu saya tantang apa itu Unitarian, kamu kan nggak ngerti. Apa itu Unitarian? Pemahaman Unitarian itu apa? Dasarnya mereka apa? Ngerti nggak kau? Yesus sebagai Ngerti kan? utusan saja kan. Kalau orang Unitarian, Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Betul nggak? Loh, gimana Anda? Dasarnya mereka apa? Sekarang saya tanya, dasarnya apa? Ya nggak tahu, itu Saya urusan udah sering mereka. berdebat Saya sama nggak Unitarian. tahu. Ketika Saya saya nggak tanya, tahu. ketika saya Tapi tanya, saya melihatnya ketika saya tanya mereka, kenapa Yesus disembah? Mereka nggak bisa jawab. ya itu urusan Makanya mereka, saya nggak standar dari tahu. Kristen. Gini kiamat, saya kan melihatnya dari luar nih, bukan dari mereka. Itu kan fakta di Makanya lapangan. kalau kamu nggak paham, kalau kamu itu nggak Jangan paham, framing, Pak, jangan kalau nggak asal paham, Pak. jangan asal ngambil keputusan untuk ngomong narasi seperti itu. Sebentar, Sedangkan kiamat. Unitarian ditanya, menyembah itu, sujud itu hanya boleh kepada siapa? Sujud dan menyembah loh. Murid-murid Yesus itu sujud dan menyembah kepada Yesus. Orang-orang saat itu sujud dan menyembah kepada Yesus. Nah ini nih memang pemahaman seperti ini nih. Lalu pemikiran itu sebetulnya bagus. Kalau Anda nggak ngeyel, Anda akan dapat banyak hal. Pertanyaannya, kok bisa sih kemudian ada Unitarian, ada yang kemudian misalkan Sabelian, kemudian mungkin pemahamannya juga itu sama kan. kau dengar dulu. Dan kemudian ada pemahaman. Gimana itu fakta di lapangan? Saya melihatnya secara global loh, secara umum. Bisa begitu, Sekarang Pak. kamu Kristen bisa tidak saya begitu, jelaskan. Pak. Mohon maaf.
Kekristenan Kamu tidak bisa sekarang bisa dipandang nggak secara dengarkan saya? general. Kamu bisa Dari dengarkan tadi saya? juga saya Nih kiamat saya dengerin dari tadi juga. Loh, karena kan kamu tanya, kamu kan nggak bawa data apa-apa. Sedangkan saya kan nunjukin data terus dari tadi. Kau kan tanya, terus kau itu ngambil keputusan, ngambil kesimpulan sendiri ternyata salah, gitu kan? Nih, ya, saya jelaskan datanya, saya langsung bukakan ya. Saya kalau bukakan data itu langsung dari gereja purba ya. Nih. Ini dijelaskan tentang sejarah konsili dan kepentingan terhadap doktrin utama Kristologi. Ya, ini dari Episkop Daniel dari Nikopolis. Ya, ini bukunya ini. Ya, saya bukakan halaman 18 ya. Ini kita bisa lihat. Makanya begini yang pertama yang harus diketahui gini. Bahwasanya pengajaran Kristen itu dari para rasul, dari murid Yesus. Kalau yang mengatakan Yesus itu bukanlah Allah, atau kemudian dia itu adalah permulaan dari ciptaan, atau gini, bukan permulaan, ciptaan permulaan, itu adalah orang yang di luar dari kekristenan. Ya, itu yang harus diketahui. Karena pengajaran kekristenan itu harus bersuksesi dari para rasul. Anda bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi dari Yesus, muridnya Yesus, itu dikatakan lagi muridnya itu adalah Bapak Apostolik. Dari muridnya dari Bapak Apostolik itu adalah Bapak-Bapak gereja. Ya, ternyata pada tahun 381 itu sudah bermunculan berbagai masalah dari Alexandria, Mesir. Ya, jadi saat itu ditemui seorang yang bernama Arius. Jadi dia ini adalah seorang presbiter yang dia mengajarkan bahwa Allah yang Esa itu hanya Sang Bapa saja. Sedangkan anak Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, adalah makhluk pertama. Ini adalah pemahaman pagan. Dari apa? Dari Philo. Ini adalah pemahaman Helenis. Ya, jadi pemahaman Helenis itu masuk sampai kepada orang-orang saat itu yang mereka memahami kekristenan dengan pemahaman Helenis. Yang meluruskan siapa? Gereja. Yang meluruskan siapa? Ya murid-murid Yesus, dari murid-murid Yesus. Makanya suksesi itu. Dan saya bisa tunjukkan dari suksesi dari Yesus Kristus, para muridnya sampai hari ini masuk ke Indonesia itu siapa tahun per tahunnya saya bisa buktikan satu persatu. Ya, lalu di sini lalu dikatakan dibantu oleh ciptaan pertama ini. Allah menciptakan ciptaan-ciptaan lainnya. Ini sama seperti pemahaman Nur Muhammad, kalau Anda tahu. Dan itu pemahaman pagan. Jadi tidak mungkin dari yang ciptaan itu dapat menciptakan. Gitu ya. Di sini lalu dikatakan apa? Dia bukan firman Allah. Jadi ini penyangkalan yang pertama. Mereka mengatakan Yesus bukan firman Allah atau kalimatullah yang kekal, yang berada satu di dalam Allah sejak kekal. Ya, ini yang dari tadi saya jelaskan, sebelum dunia ada, sebelum ciptaan ada. Ya. Ajaran ini jelas bertentangan dengan keesaan Allah. Sebab Allah yang esa tak pernah dan tak mungkin dibantu oleh makhluk siapapun. Ya. Jadi tetapi yang dimaksud di sini siapa itu? Firman-Nya sendiri yang berada satu dalam dirinya. Makanya tadi saya menjelaskan apa? Bahwa firman itu keluarnya dari Allah yang satu itu. Ini bicara tentang keesaan. Ajaran ini, yaitu ajaran dari Arius ini, jelas mempersekutukan Allah dengan makhluk. Inilah ajaran musyrik. Ajaran Arius yang disebut kembali oleh saksi-saksi Yehova zaman sekarang menimbulkan keresahan dalam gereja. Ya, perhatikan ya. Akhirnya, sebagaimana di zaman para rasul, gereja Rasulia Purba yang ortodoks ini artinya ajaran yang lurus, pada abad keempat ini juga menyelesaikan masalah tersebut melalui suatu konsili yang diadakan di kota Nikea pada tahun 325. Jadi kalau ada yang ngomong Yesus itu diangkat pada tahun 325, itu namanya bodoh. Ya, konsili Nikea itu membahas tentang Arius yang mereka itu membawakan ajaran bidat.
dan itu adalah yang bertentangan dengan ajaran dari para rasul, ya, yang mana di situ ya dari Raja Konstantinus, ya, seluruh pemimpin Kristen dihadiri 318 episkop. Nah, ini yang saya baca, ini buku dari Episkop Daniel dari Nikopolis. Jadi Anda bisa lihat ya, ini adalah pimpinan tinggi ya dari gereja purba ya, sampai hari ini masih terjaga dan beliau masih hidup ya. Ya. Jadi dikatakan dari segi oikumene, dunia yang beradab artinya, dan gereja yang satu yang tidak terpecah-pecah itu berkumpul mengadakan konsili, ya ini kok saya jadi ini apa? Ini. Konsili Agung yang pertama. Konsili Agung yang pertama, itulah sebabnya konsili ini disebut sebagai apa? Konsili Ekumenes. Setelah melalui doa dan pembahasan teologis yang mendalam berdasarkan iman rasulia, konsili menemukan rumusan berdasarkan data Alkitab bahwa kalimatullah atau logos atau firman adalah anak Allah, itu kekal dan ilahi. Ya, ini dari tadi, ini dasarnya dari mana? Dari Alkitab. Ya, dia diperanakkan. Maknanya diperanakkan itu apa artinya? Dikeluarkan dari dalam hakikat dari Bapa sendiri sejak kekal, bukan dijadikan dan bukan diciptakan. Dia berada satu dalam hakikat Bapa, yang satu itu dia adalah homoousios. Yang homoousios ini menjelaskan tentang hubungan Bapa dengan firman yang diutus itu, yang keluar itu. Ya, jadi kalau Anda mau bicara, bagaimana itu keluarnya dan seterusnya, Anda pun nggak bisa menjelaskan kok hakikat Anda. Anda daging, tapi Anda punya nyawa, tapi Anda juga punya akal gitu. Nah, itu Anda nggak bisa menjelaskan bagaimana bersatunya tiga hal itu di dalam diri manusia, nggak bisa. Ya, begitu juga kebagaimanan Allah. Anda bisa baca Ayub 11 ayat berapa? Ayat 2 ya. Atau ayat 7 itu bicara tentang kita itu tidak bisa menyelami hakikat Allah yang tak terhampiri itu. Tetapi Anda baca di dalam Yakobus berapa? Yakobus 2 ayat 17, ayat 19 itu dikatakan bahwa setan pun tahu kalau Allah itu satu. Jadi kalau pemahaman Anda itu pokoknya Allah itu satu, yaitu pemahaman setan menurut Alkitab. Karena Alkitab itu menjelaskan tentang kebagaimanan Allah. Allah yang esa itu bagaimana, ya. Jadi di sini dijelaskan, dia adalah homoousios, satu hakikat, satu esensi dengan Bapa. Dengan demikian dia adalah Allah sejati. Karena dia adalah firman Allah yang sejati, yang keluar dari Allah sejati, Sang Bapa, yang melaluinya sebagai firman Allah segala sesuatu dijadikan. Ini bisa baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Firman Allah yang kekal dan yang sama inilah tanpa meninggalkan kesatuannya dalam hakikat Allah telah diutus turun ke bumi oleh Allah, mengambil daging kemanusiaan dan lahir sebagai manusia dari Sang Perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus sebagai manusia Yesus Kristus, Yosua Hamasia atau Iso de Mesiha, Isa Al-Masih ya. Ini kalau orang Arab pemakaiannya Isa Al-Masih. Ya, tapi kalau Isamu itu Isa KW ya. Mesias Israel dan juru selamat dunia. Namun keputusan konsili ini tidak segera diterima oleh seluruh gereja sampai masa waktu yang lama. Pertikaian mengenai pribadi Kristus terus berlanjut sehingga banyak konsili lokal diadakan untuk membahas masalah ini. Pihak Arianisme mendapat dukungan kuat dari kekuasaan pemerintah. Nah, ini nanti akan dilihat ya bagaimana orang-orang kudus saat itu tuh disiksa ya. Sedangkan para pembela iman ortodoks sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Konsili Nikea itu sangat dianiaya
dan dibunuh oleh pemerintahan dan pendukung-pendukung bidat Arianisme ini. Jadi bidat-bidat Arianisme ini mendapat dukungan dari pemerintahan sehingga orang-orang atau murid-murid dari Yesus, orang-orang kudus itu sampai dibunuh saat itu. Jadi kalau Anda mendengar cerita yang berbalik dari orang Arianisme itu nggak ada itu. Catatan sejarahnya mana? Sedangkan ini catatan sejarah purba. Aku bisa tunjukkan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja saat itu, bagaimana mereka memerangi orang-orang atau bidat-bidat saat itu ya. Jadi masalah ini berlanjut sampai tahun 381 dan seterusnya. Ya. Bukan jadi ini memerangi, kemudian Pak Kiamat, nanti melawan. akan ada Bukan memerangi, nanti konotasinya membunuh, melawan. Iya, ini kan tahu lah mana ada orang Kristen itu ini. Justru orang Kristen di sini kan yang kemudian dibunuh ini kan tadi udah saya bacakan. Dibunuh nih dibunuh. Ya, oke, lanjut. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena begini ya, ini singkat aja. Kalau saya udah baca ini sampai habis ya. Jadi secara sederhana gini. Pemahaman dari orang-orang Arianisme itu kan memang masuk dari pemahaman orang-orang pagan. Ya, yang mereka mengatakan yang tadi saya udah jelaskan tentang philo ya, philo yang mana pemahaman mereka itu bahwa anak Allah itu adalah permulaan dari ciptaan. Yang nanti dari ciptaan ini, kalau Anda biasa Muslim itu memahami itu sebagai Nur Muhammad. Jadi di dalam hadis qudsi itu dikatakan Allah berkata, aku tidak akan menciptakan segala sesuatu kalau bukan karena engkau wahai Nur Muhammad. Ya. Nggak usah ngelebar kemana-mana. Itu pemahaman pagan. Itulah yang salah satunya. Iya, kita lagi ngebahas ke situ. Nah itu supaya kamu tahu kalau Islam itu ajaran pagan, penyembah Coba berhala. bedain aja kiamat apa Unitarian, apa itu saksi Yehova. Kalau saya tahu, kalau Anda kan nggak tahu. Coba. Iya, saya coba mau dengar apa bedanya. Coba biar lebih jelas menurut kiamat bedanya apa coba? Yang disebut aliran sesat bidat atau gimana? Iya. Dalam hal apanya? Singkat-singkat aja topiknya. Biar nggak ngantuk nih. Ya, ini ya saya bukakan istilah-istilahnya satu persatu saya jelaskan. Nggak usah pakai data dulu. Ini secara singkatnya aja dulu. Tuh di bawah tuh banyak yang singkat, tanya padat, gitu aja katanya dulu. Soalnya udah malam nih. Nih. Jadi supaya Anda tahu, kalau saya nanti asal ngomong kan dikira saya ngarang. Nih, konsili yang pertama ya. Ini langsung saya jelaskan nih. Ini di sini bicara tentang Arianisme. Arianisme itu Unitarian itu. Jadi mereka itu mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan, ya, firman permulaan dari ciptaan pertama, ya, yang ini dari itulah diciptakan segala sesuatu, ya. Lalu ini konsili yang pertama bahas tentang ini salah satunya ya. Lalu yang poin-poin lainnya itu bicara tentang hal lain. Ini Anda kan yang mau tanya tentang bidatnya dulu. Lalu konsili Konstantinopel pertama. Ini tadi Nikea 1, ini konsili Konstantinopel pertama tahun 381 ya. Di sini juga bicara lagi tentang Arianisme ya. Arianisme tadi sudah saya bahas. Lalu ada Apollinarisme. Ini bicara bahwa kemanusiaan Yesus itu hanya fisis. Jadi antara kemanusiaan Yesus dan pemikiran Yesus itu tidak ada. Jadi hanya keilahiannya saja yang ada. Ya, ini Apollinarisme. Sabellian ini Wanes. Ya. Jadi tahun 381 gereja itu sudah menyatakan bahwa pengajaran seperti ini sesat. Ini belajarnya di bawah genteng ini, di bawah pohon, di bawah jembatan. Ini orang-orang Wanes. Karena ajaran Wanes ini sangat menjijikkan. Ya. Gimana Wanes? Wanes ini mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya. Jadi begitu, maksudnya bersatu gitu. Bukan bersatu, tapi Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang lahir itu adalah Bapa. Jadi Bapa di surganya nggak ada gitu maksudnya? Nggak ada. Tapi mereka ngomongnya apa? Rohnya ada gitu. Iya, oke, Nah, terus itu. lanjut. Jadi nanti nggak ngerti esensi roh itu apa. Ya. Lalu konsili Efesus ini bicara tentang Nestorianisme.
Nestorianisme itu, makanya di sini ada Theotokos ya. Ini fatalnya. Kalau Anda berpikir bahwa Yesus yang ilahi, jadi kodratnya dia itu ilahi dan insani. Ya. Sedangkan Nestorianisme dia mengatakan Yesus itu ada dua pribadi dan dua kodrat. Artinya pribadi yang pertama itu menjelaskan tentang pribadi ilahi, pribadi yang kedua itu bicara tentang kemanusiaannya. Ya, ini saya bukakan ya supaya bahasanya itu bagus. Bentar, saya bukakan karena ini ada bahasa dari Romo yang menarik ya penjelasannya. Gini. Nah, ini tentang Nestorian ya. Karena ini pembahasannya akan ke Theotokos. Kenapa Theotokos atau Bunda Allah itu penting? Itu karena dengan pemahaman seperti itu keselamatan itu tidak ada. Bentar ya. Saya bukakan bukunya ini halaman. Nggak bisa disingkat-singkat ya jawabannya, yang ringkas gitu. Loh, emang kau pikir Ini sudah ringkas, Pak. Menurut saya sudah ringkas, Pak. Maaf. Itu masih sangat-sangat singkat ya. Ini nih ya. Tak bukakan. Bentar. Kepanjangan kan pada ngantuk. Ini. Kau kok kalau udah ngantuk kau tidur aja sana, nggak usah kesini. Ya, nih kan bukunya ini ya, Kristologi Gereja Ortodoks Timur. Nih, dari Archimandrit Romo Daniel ini sekarang udah jadi episkop ya. Nih ya, saya bukakan dari halaman ini ada dikit ini. Halaman 51 ya. Ini dijelaskan apa? Oke, di sini dijelaskan bahwa ini gimana sih taruhnya? Bentar. Ini Kristus tak? Bentar ya, tak perhatikan dulu. Oh, ini monofisik. Intinya semua perbedaan-perbedaan yang ada di situ kan tentang Tuhan Bapa dan Yesus gitu aja kan. Itu Bentar sama dulu. aja. Kok bisa diem dulu nggak? Bisa diem dulu nggak? Iya kan sambil nunggu, ini kiamat lagi nyari itu. Enggak. Kamu kalau saya lagi diam, kamu diam, gitu loh. Gak usah bikin kesimpulan yang kau itu salah mulu. Terus saya paling nggak suka tuh. Nah ini ya. Nah ini ya. Halamannya 48 nih. Kita bukakan ini. Halamannya 48 ya. Saya bukakan ini Nestorianisme yang ditentang Bapak Gereja ya, yaitu Kyrillos. Itu mengajarkan bahwa Kristus memiliki dua pribadi. Ya, hipostasis dan dua kodrat. Karena Allah hanya memiliki hipostasis ini. Sorry. Mana nih? Karena Allah hanya menempati Kristus. Ya, Kristus itu artinya yang diurapi. Yang bermakna ini bukan Kristus itu yang memiliki hipostasis dan dari firman Allah. Ya. Yang berkodrat Allah sebagai penjelmaannya menjadi manusia. Itulah sebabnya menurut Nestorianisme ini pribadi anak Maria dan hipostasis Allah itu tetap berbeda. Lihat ya. Jadi pribadi anak Maria dan hipostasis Allah itu tetap berbeda, dan itulah pula sebabnya Maria tak dapat disebut sebagai Theotokos. Ya, menolak menyebut Maria sebagai Theotokos ini poin yang penting nih. Memang berarti menolak bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan Maria memiliki hipostasis ilahi. Ya, kelihatannya Al-Quran ini kalau mempelajari sejarah ya, pemahaman Nestorian ini sudah masuk di Arab. Teman-teman bisa baca sejarah. Jadi orang-orang Nestorius ini masuk ke Arab dan menyebarkan pemahaman ini. Makanya pemahaman Al-Quran ini kelihatan di dalam Al-Quran itu dipengaruhi oleh Nestorianisme. Ini dalam memahami Kristus yang dikatakan oleh mereka itu Nabi Isa. Di satu pihak Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu adalah kalimat
kalimat minhu, ya, kalimat daripada kalimatnya Allah yang yang kalimatnya Allah ini surah Al-Imran ayat 45 ya, surah 3 ayat 45. Lalu kalimat tuhu atau kalimatnya Allah yang al-qaha ila Maria, ditumpahkan kepada Maria. Surat An-Nisa ayat 157 ya. Namun di pihak lain mengatakan bahwa Isa itu hanya manusia biasa saja yang dibuktikan dengan kebiasaannya memakan makanan ya dalam surah Al-Maidah ayat 75 dan menolak keilahian Isa surah Al-Maidah ayat 72. Meskipun dalam makna yang berbeda dari yang dimengerti mengenai keilahian Yesus Kristus itu oleh iman Kristen Ortodoks. Jika kita menggunakan istilah iman Kristen Ortodoks, dapat dikatakan bahwa karena pribadi Yesus menurut Al-Quran hanya bersifat sebagai sekedar manusia biasa, maka itu berbeda dengan hipostasis, yaitu firman, hipostasis firman. Meskipun manusia Yesus ini terjadi dari kalimat Allah yang ditumpahkan kepada Maria, hipostasis Isa berbeda dengan hipostasis kalimat. Dan inti ajaran Nestorian itu hampir mendekati pemahaman seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dijelaskan lagi panjang lebar ya, cuman oke lah. Jika pemahaman Nestorian ini konsekuensinya nih. Jika pemahaman Nestorian ini kita ikuti, maka ketika Maria melahirkan sang bayi Yesus tidak pernah terjadi penunggalan kodrat ilahi dan kodrat manusiawi dalam satu hipostasis. Maka Allah dan manusia masih tetap terpisah. Nah, ini kan bicara tentang Yesus itu sebagai pendamai, sebagai perantara. Anda baca 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi tidak ada keselamatan di situ. Coba ya saya bacakan. Ini makna yang sangat penting untuk kekristenan. Kalau Islam mungkin Anda untuk sekedar tahu aja, ya. Jadi silakan teruskan kepaganannya. Nih. Tadi udah sampai mana Anda? Aduh, tantar. Sudah belum? Tantar. Nih, saya bukakan ya. Jadi dikatakan ya, jika paham Nestorian ini kita ikuti, maka ketika Maria melahirkan sang bayi Yesus, tidak pernah terjadi panunggalan kodrat ilahi dan kodrat manusiawi dalam satu hipostasis. Jadi 1 Timotius 2 ayat 5 itu jadinya nggak dimaknai ya oleh orang Nestorian. Makanya kalau mau debat yang bawa itu salah satunya. Maka Allah dan manusia masih tetap terpisah. Jadi kita nggak ketemu dengan Allah gitu ya, dengan firman Allah yang hidup itu. Ya, maka Allah dan manusia masih tetap terpisah dan tidak ada perubahan apapun ketika Kristus lahir. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Allah dan manusia, paham Nestorianisme ini membuat firman tidak menjadi manusia. Ya, artinya kan karena dibedakan antara keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Artinya dia menolak Yohanes 1 ayat 14. Artinya firman itu tidak menjadi manusia. Itu berarti ketika Kristus lahir tidak ada kodrat manusiawi yang dirembesi kodrat ilahi. Makanya Yesus dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 9 yang dalam jasmaninya terdapat kepenuhan kealahan. Jadi dari satu kodrat itulah dikatakan yang tidak menghilangkan kealahannya, tetapi dalam kemanusiaannya pun itu dikatakan esa dengan keilahiannya. Itu istilah tewahido. Tewahido itu kata tauhid dari bahasa Ethiopia yang artinya adalah kesatuan antara ilahi Kristus dan insaninya, gitu ya. Nih, di sini dibahas sebagai kata yang dirembesi kodrat ilahi. Bagi, coba saya bukakan dulu. Bagi kedatangan, apa ini kalimatnya? Bagi mendatangkan kekekalan, gitu ya. Itu yang bicara tentang kehidupan yang kekal. Bentar, tak charger dulu bateraiku. Ya, lanjut.
Bentar, kok mati? Nah, perhatikan dulu, Anda diam dulu ya. Nih, berarti tidak ada keselamatan. Ini makanya teman-teman harus tahu ya, pengajaran sesat itu menimbulkan tidak ada keselamatan ya. 2 Petrus 2 ayat 1, teman-teman baca ya. Pemahaman Nestorian itu menunjukkan bahwa firman itu nggak menjadi manusia. Artinya apa? Tidak ada keselamatan ya. Artinya antara manusia dengan Allah itu tetap berjarak. Makanya haruslah firman itu menjadi manusia, sehingga manusia ini didamaikan, bersatu lagi dengan Allah. Itu haruslah konsekuensi dari kejatuhan Adam itu pada dosa itu ya. Usaha mendekati Allah secara langsung dengan masih ada jurang pemisah yang masih menganga karena dosa, tanpa adanya Kristus sebagai penjelmaan firman Allah adalah suatu ketidakmungkinan bagi mendapatkan keselamatan. Sebab Kristus bukan saja mendekatkan Allah secara langsung kepada manusia, ia bahkan menjadi jembatan yang menutupi jurang itu.